Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya saya sudah mengenalkan ke kalian tentang sintaks JSX serta dasar-dasar penggunaannya pada proyek React kita. Di mana sekarang saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa menggunakan komponen di React untuk menyederhanakan struktur dari proyek aplikasi web React kita. Pada materi pengenalan React.js, saya sudah menginformasikan ke kalian betapa bergunanya fitur komponen pada React untuk memetakan kode-kode elemen kita apabila aplikasi web kita sudah menjadi besar ke dalam sebuah komponen yang minimalis dan dapat digunakan berkali-kali. Namun, sampai titik ini, kita itu sebenarnya belum menggunakan yang namanya komponen sama sekali pada proyek React kita. Jadi, apabila misal saya beri contoh kode dari file template app.jsx di sini, kita bisa lihat bahwa kode-kode elemen di sini tuh relatif banyak, sehingga kita harus nge-scroll ke bawah untuk melihat keseluruhan kode dari file ini. Di mana yang pastinya semakin banyak kode elemen yang dikumpulkan dalam satu file, semakin sulit juga untuk kita memahami isi atau struktur dari project React itu. Nah, berkat adanya fitur komponen, kita dapat memetakan sebuah file yang besar seperti ini atau sebuah struktur web yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Di samping itu, kita juga dapat memanfaatkan sifat reusability dari komponen-komponen tersebut, sehingga kita dapat menggunakan komponen tersebut pada file-file lain di project kita. Misal apabila kita kembali ke file main di sini, di mana di dalamnya saya sudah mengimplementasikan kode JSX dari materi sebelumnya, sama seperti sebelumnya juga kita punya elemen H1 dan elemen unordered list. Di mana sekarang di sini, saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa memotong keseluruhan website ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah membuat sebuah komponen heading. Walaupun dia itu hanyalah sebuah elemen H1 sederhana, kita akan tetap membuat sebuah komponen dari elemen ini ya, untuk mengilustrasikan bagaimana caranya kita bisa membuat komponen. Walaupun dalam kasus project React nyata, kita pastinya ingin memasukkan jauh lebih banyak elemen ke dalam sebuah komponen. Mari kita mulai saja membuat komponen tersebut yang diawali dengan membuat sebuah fungsi seperti ini. Di mana di sini kita akan beri nama komponen tersebut sebagai heading. Namun, perlu diingat juga di sini bahwa best practice gaya penulisan untuk nama komponen itu biasanya dalam bentuk Pascal case. Jadi sebelumnya apabila kita sudah mengenal gaya penulisan yang bernama camel case, di mana kata pertama itu diawali dengan huruf kecil, seperti contohnya create root di sini ya. Nah, dalam kasus Pascal case di sini, huruf awal dari setiap kata itu akan dikapitalisasikan. Dimana sekarang di dalam fungsi heading di sini, yang sederhananya dia akan lakukan, itu adalah mengembalikan sebuah elemen HTML H1 yang dibuat menggunakan JavaScript. Jadi misal di sini saya akan cut elemen H1 di bawah sini, lalu saya akan pasang ke dalam fungsi heading di sini sebagai outputnya. Jadi return, lalu kita paste di sini. Di mana sekarang, kita bisa menggunakan komponen heading custom ini ke dalam kode React kita, layaknya seperti sebuah elemen HTML biasa. Jadi misal apabila sekarang saya akan memasang komponen ini ke baris di mana sebelumnya kita letakkan elemen HTML H1 itu, di mana pemasangan komponen ini kurang lebih seperti pemasangan elemen HTML biasa. Namun, kalau kalian perhatikan, disinilah gaya penulisan Pascal case itu dapat kita manfaatkan. Di mana sekarang kita itu dapat dengan mudah membedakan tag komponen custom yang sudah kita buat dengan tag HTML seperti biasa. Di mana sekarang kalau kita save file ini, lalu kita lihat pada website kita, dia tuh kurang lebih memberikan hasil yang sama ya. Jadi kesimpulannya yang React sebenarnya itu lakukan di balik layar adalah di saat React membaca kodenya sampai baris heading di sini, dia akan mencari custom komponen yang sudah kita buat, lalu dia akan men-trigger fungsi ini untuk mengganti atau mereplace lokasi di mana komponen itu kita letakkan dengan elemen H1 yang ada di dalam sini. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat dan menjalankan komponen custom pertama kita di sini. Namun ada hal lain yang kalian perlu ingat lagi, di mana umumnya apabila sebuah elemen HTML itu tidak memiliki isi atau children, jadi kita itu tidak akan isi apa-apa di antara tag pembuka dan tag penutupnya di sini. Sebaiknya kita itu jadikan elemen ini sebagai elemen self-closing tag, seperti ini. Sehingga sekarang pemanggilan komponen ini akan menjadi lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Nah,
Apabila kalian penasaran, saya tuh bisa dapat best practice seperti gaya penulisan dan lain sebagainya pada project React itu dari mana? Saya itu mendapatkannya dari Airbnb React JSX Style Guide di sini ya. Jadi sebenarnya ini adalah standar penulisan kode JSX pada React agar kode yang kita buat itu dapat lebih dimengerti oleh programmer lainnya yang sedang membaca kode kita. Misal seperti contohnya di sini, ada best practice untuk spacing. Jadi apabila kita memiliki sebuah closing tag, sebaiknya setelah nama tag tersebut, kita itu akan berikan satu jarak space seperti ini ya. Jadi bukan seperti ini atau bahkan kelewatan seperti ini ya. Jadi intinya, apabila kalian sedang membuat sebuah kode JSX, lalu kalian bingung akan best practice-nya, kalian bisa menuju ke halaman ini di website GitHub, lalu kalian cukup cari saja Airbnb React JSX Style Guide. Ya, walaupun compiler React itu tidak akan peduli bagaimana kita menuliskan kode JSX kita. Karena pada akhirnya hasil kode JavaScript yang diterjemahkan dan dibaca oleh browser itu juga pada akhirnya bentuknya itu sama ya. Namun, alangkah baiknya kita tuh mengikuti standar gaya pengkodean JSX, contohnya seperti Airbnb Guide tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita tuh masih meletakkan komponen kita dalam satu file main.jsx di sini. Di mana itu bukan best practice ya. Bahkan hingga React-nya sendiri di sini memberikan sebuah peringatan kepada kita, ya, move your components to a separate file. Kita harus meletakkan komponen kita ke dalam file yang terpisah. Yang mana umumnya file-file komponen itu diletakkan di dalam direktori src di sini, namun komponen itu umumnya diletakkan pada folder yang bernama components. Seperti ini. Di mana sederhananya, folder components ini akan digunakan untuk meletakkan komponen-komponen di dalam project kita. Di mana di dalam folder components di sini kita akan membuat sebuah file baru yang bernama heading.jsx. Nah, ini best practice juga nih. Umumnya untuk gaya penamaan file components, dia itu tetap menggunakan Pascal case seperti ini, lalu diakhiri dengan ekstensi JSX. Nah, jadi intinya kalian perlu ingat itu ke depannya apabila kalian ingin membuat sebuah komponen dalam file terpisah. Di mana sekarang kita cukup cut kode ini, lalu kita paste ke dalam file heading.jsx di sini. Selanjutnya, seperti yang biasanya kita lakukan untuk menghandle banyak file sekaligus dalam sebuah project, pastinya kita ingin ekspor kode ini dengan menggunakan export default. Lalu kalau kita pergi ke dalam file main.jsx di sini, kita hanya perlu melakukan import seperti ini. Heading from components seperti ini ya. Dimana sekarang kalau kita lihat, maka hasilnya tuh kurang lebih sama. Namun kode dari main.jsx kita tuh menjadi jauh lebih sederhana. Mungkin di sini kita bisa potong lagi kode dari website kita agar jauh lebih sederhana. Jadi yang sederhananya saya lakukan di sini adalah menambahkan sebuah komponen baru yang bernama list.jsx. Nah, yang komponen ini lakukan adalah mengembalikan elemen unordered list di sini. Maka untuk sekarang kita cut saja dulu kode elemen HTML ini. Selanjutnya di dalam file list di sini kita akan membuat sebuah komponen baru yang bernama list. Maka selanjutnya kita akan mengembalikan elemen-elemen tersebut seperti ini. Return kurung. Selanjutnya kita ralat dulu di sini sintaksnya. Nah, dimana kalau kita lihat di sini, apabila dalam satu komponen itu kita menggunakan beberapa elemen HTML sekaligus, dalam blok return di sini kita tuh harus menambahkan kurung ya, tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Lalu selanjutnya kita isi di dalam kurung tersebut dengan elemen-elemen HTML yang ingin kita render. Selanjutnya sama seperti tadi, kita coba export default list. Kita save file ini. Lalu kita import sama seperti heading komponen tadi ya. From components list. Selanjutnya di sini kita cukup panggil saja komponen list tersebut seperti ini. Nah,
Maka sekarang tampilannya akan kurang lebih sama seperti sebelumnya, namun kode kita akan jauh menjadi lebih sederhana ya, ketimbang kode yang kita gunakan pada awal-awal ya. Demikian, itulah tutorial mendasar mengenai bagaimana caranya kita membuat sebuah komponen sederhana pada proyek React kita. Silahkan kalian coba-coba sendiri untuk membuat sebuah komponen yang lebih kompleks, lalu kalian gabungkan ke dalam satu file main.jsx, supaya dapat membentuk sebuah website yang lebih menarik. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.